Selamat sore Pak Remi. Sore, Ibu. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kita bisa melakukan percakapan coaching. Ya, baik Pak Remi, kira-kira apa yang mau Pak Remi bicarakan dalam pertemuan ini? Baik Ibu, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan dalam percakapan kita pada malam hari ini, yakni saya mau sampaikan bahwa ada seorang siswa wali saya yang sempat keluar dari ruang kelas saat pelajaran PKN. Alasan dia keluar meninggalkan ruang kelas itu karena menurut dia bahwa dia sangat puas dengan pemberlakuan dari guru PK itu. Oh ya, Dari jadi permasalahan yang Pak Remi hadapi ialah seorang siswa yang keluar dari ruang kelas saat pelajaran PKN berlangsung. Karena diperlakukan, ya betul betul karena sekali. ia merasa diperlakukan ini kurang menyenangkan begitu. Menurut Pak Remi, apa Ya tujuan betul dari betul. pembicaraan ini? Tujuan dari percakapan kita yaitu bagaimana saya bisa menemukan solusi atau strategi untuk mengatasi persoalan yang dibuat oleh anak saya tersebut. Itu Oh, baik. kira-kira tujuan dari Oh, percakapan ya. kita itu. Ya, baik. Jadi, Pak Remi ingin mencari solusi dari permasalahan yang tadi Pak Remi baru sampaikan. Menurut Pak Remi, apa ukuran keberhasilan Ya, dari percakapan ini? menurut saya ukuran keberhasilan masalah yang dibuat oleh siswa saya dan saya menemukan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut itu. Oke, jadi apa peluang atau kemungkinan yang Pak Remi miliki untuk mengatasi masalah ini? Saya mempunyai kesempatan atau peluang untuk mengatasi persoalan itu ketika saya menemukan solusinya. Itu hanya peluang. Oke. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Remi sekarang dalam mencapai tujuan yang tadi Pak sebutkan itu? Oh ya, baik. Kalau melihat dari skala, untuk sementara ya saya masih berada dalam posisi skala 8 ketika Oh ya. mencapai suatu tujuan yang dimaksud itu. Ya, saya masih dalam skala 8 itu. Oh ya, baik. Jadi dari skala yang tadi Pak Remi sampaikan, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Remi untuk mencapai atau meraih tujuan yang tadi Pak Remi sebutkan itu? Oh ya, dari pencapaian sekali ini kan memang ada hambatan-hambatan. Tentunya ada hambatan-hambatan yang saya peroleh dalam menangani kasus ini, yakni siswa dan orang tua dari siswa tersebut merasa tidak puas karena seolah-olah anaknya diperlakukan oleh guru BK secara tidak manusiawi. Nah, itu adalah sedikit hambatannya di situ. Oh ya, baik. Jadi menurut Pak Remi hambatan atau gangguan Nah, itu yang bisa Pak hadapi yakni kebiasaan anak itu yang akan selalu mengulangi perbuatannya atau merasa tidak puas begitu ya Pak ya. ya, Apakah ya rencana betul Pak sekali. Remi untuk mencapai tujuan itu? Rencana aksi apa yang mau Pak Remi lakukan untuk mencapai Oh, tujuan itu? baik Ibu, dari tujuan ini artinya rencana saya itu untuk mencapai tujuan itu saya selaku wali
kelas harus berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk kesepakatan dalam mematuhi tata sekolah bersama anak. Saya kira demikian, Ibu. Oke, baik, Pak. Jadi berarti Pak Remi mau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu kira-kira kapan tenggang waktunya? Ya, rencana saya di awal tahun pelajaran itu harus membuat satu kesepakatan kelas memang. Itu rencana saya. Oke, baik. Jadi setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama dan menjalankannya, kira-kira apa komitmen Pak Remi terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya terhadap rencana aksi saya yaitu saya tetap akan selalu mengingatkan siswa-siswa saya di kelas untuk menjalankan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat atau sudah disepakati bersama itu. Oh iya, terhadap keyakinan atau kesepakatan yang sudah dilakukan bersama itu. Jadi menurut Pak Remi siapa atau apa saja yang dapat membantu Pak Remi untuk menjaga komitmen itu? Oh ya, terkait dengan artinya peran itu artinya yang terlibat di dalam itu siswa-siswa di kelas, orang tua, dan saya selaku wali kelas mereka. Oh iya. Nah, setelah tadi Pak Remi menyampaikan masalah, sudah mendapatkan solusi dan juga sudah merencanakan rancangan aksi juga ini komitmen, bagaimana tindak lanjut Bapak dari sesi coaching ini? Tindak lanjut saya selaku wali kelas hanya dari sisi coaching ini yakni saya selalu mengingatkan siswa dan orang tuanya terkait kesepakatan yang dibuat itu. Oke, ya. Ya, setiap Baik, Pak. kegiatan KBM-nya selalu mengingat. Oh, iya, baik Pak Remi, terima kasih luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah Pak Remi kita perbincangan dalam percakapan coaching ini, tujuan, rencana aksi, dan komitmen bisa Bapak laksanakan dan boleh terjalan sesuai dengan harapan. Oke, baik Pak Remi, terima kasih atas waktunya untuk percakapan coaching ini. Selamat sore. Sore Ibu. Bapak Remi. Selamat sore Ibu Astuti. Ya, selamat sore Pak Remi. Apa kabar? Baik-baik ya? Ya, kabar baik Pak. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Ibu Astuti yang sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan coach ini. Singkat saja, artinya saya mau tahu tentang kira-kira Ibu Astuti mau menyampaikan apa dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Iya, baik Pak Remi. Jadi yang mau saya bicarakan dalam percakapan ini adalah masalah saya tentang salah seorang siswa di kelas saya, yaitu seorang anak ini bernama Petran. Anak ini dia tidak bisa duduk tenang di tempatnya. Nah, dia hanya bisa tenang itu antara 5 sampai 15 menit di kursi. Setelahnya itu dia akan berkeliling kelas, mengganggu temannya ataupun membuat keributan. Ya. Ini kan kembali kepada karakter anak ya, soal mentalitas anak. Seperti itu memang itu tantangan buat kita guru. Baik, kira-kira tujuannya bagaimana? Artinya tujuan pembicaraan kita pada malam hari ini, menurut Ibu Astuti bagaimana? Ya, tujuan dari percakapan ini ya, bagaimana saya menemukan solusi atau strategi untuk mengatasi anak Petran ini, Pak. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mencari solusi ya dari permasalahan yang Ibu sampaikan tersebut. Kira-kira menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari percakapan kita pada sore hari ini? Menurut saya, ukuran keberhasilan percakapan ini yaitu di mana bila saya sudah menemukan solusi atau strategi yang dimaksud itu, Pak. Ya, baik. Luar biasa, Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa peluang atau kemungkinan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut?
Menurut saya karena saya seorang guru kelas, saya wali kelas veteran ini, jadi peluang yang saya miliki itu sangat besar untuk mengatasi anak veteran ini. Karena saya akan selalu memantau Iya, dia sepanjang hari dalam pembelajaran di kelas. ya, ya, baik. Saya itu hingga 10, Ibu berada di posisi yang mana untuk mencapai tujuan ini? Kalau dihitung dari skala, saya merasa ada di angka 8, Pak. Oh ya, baik. Tentu dari skala yang Ibu sampaikan ini, yakni angka 8 ya, Iya. kira-kira, pasti ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang, dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan itu. Kira-kira hambatan atau tantangan itu apa hambatan? Kalau berbicara tentang hambatan atau gangguan, tantangan yang bisa saya hadapi itu mungkin ya anak veteran ini sendiri, Pak, dengan dia punya kebiasaan-kebiasaan yang pasti akan mengulang kembali dia punya perbuatan itu. Tapi tentunya saya sebagai wali kelasnya tidak bisa membiarkan dia tetap begitu. Saya harus selalu mengarahkan dia Ya, agar sadar ya dari perbuatannya yang sering mengganggu temannya itu. ya, ya. Tentu dari hambatan-hambatan itu kan Ibu kan pasti punya rencana ya. Kira-kira rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu seperti apa, Ibu? Rencana saya untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama, saya dengan siswa dan kami menjalankannya bersama-sama di kelas. Oh ya, ya, hanya rencananya membuat kesepakatan. Kira-kira kapan kita untuk melaksanakan, kesepakatan itu? Eee, Kalau untuk keyakinan kelas sendiri sebenarnya sudah saya buat di awal tahun ajaran, di awal saat masuk kemarin. Nah, namun ya ini namanya Ya, anak-anak ya Pak ya, di usia mereka bermain, jadi sering sekali lupa akan keyakinan yang sudah kami buat bersama. Jadi, sebagai guru kelasnya saya tidak boleh jemu-jemunya untuk artinya mengingatkan baik ini veteran maupun anak-anak yang lain bila mereka sudah mulai melanggar atau sudah tidak sejalan dengan keyakinan kelas yang kami buat bersama. ya. Baik Ibu, jadi setelah membuat keyakinan kelas dan sama-sama menjalankan, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu? Ya, jadi komitmen saya terhadap rencana aksi saya ialah tetap dan akan selalu mengingatkan siswa-siswi di kelas saya untuk menjalankan keyakinan yang sudah kami sepakati bersama. Baik, oke. Menurut Ibu kira siapa dan apa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Tentunya kami warga kelas, siswa-siswi di kelas, dan saya sendiri sebagai guru kelas mereka. Oke, eee, baik Ibu, menurut Ibu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya, menindaklanjuti sesi coaching ini, saya bertekad dalam diri untuk selalu dan selalu mengingatkan baik anak veteran ini maupun siswa-siswi lainnya di kelas, bila mana mereka melalaikan keyakinan yang telah kami sepakati. Jadi untuk kembali pada keyakinan yang telah kami buat bersama dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Seperti itu, Pak Remi. Oke, baik Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk percakapan kita.